Komplotan 3 pencuri uang sumbangan pesantren ditangkap setelah kendaraan mereka dihentikan di tol Trans Jawa wilayah Sragen, Jawa Tengah. Sebelumnya 3 pelaku membawa kabur uang sebesar Rp385 juta setelah berpura-pura menjadi ulama dan pengurus pesantren. Komplotan 3 orang pencuri uang sumbangan pesantren ditangkap polisi setelah kendaraan mereka dihentikan di tol Trans Jawa, wilayah Sragen, Jawa Tengah. 3 pria asal Wonosobo, Jawa Tengah ini mencuri uang sumbangan untuk pesantren di Jombang sebanyak Rp385 juta. Perampokan untuk barang bukti sudah kita amankan. Barang bukti saya amankan. Untuk uang di dalam semuanya. Mereka menyamar menjadi ulama untuk membujuk korban agar mau menyumbangkan uangnya ke pesantren. Namun sebelum tiba di pesantren yang dituju, ketiga pelaku mengajak korban sholat di musola SPBU Tambak Beras Jombang. Saat itulah uang dan mobil korban dibawa kabur. Si korban ini disuruh ambil wudhu, sholat di pom bensin di wilayah Jombang. Kemudian si pelaku langsung memutar balik mobil ke arah tol menuju Jawa Tengah. Dan pada saat itu kita langsung berhubungan kepada petugas-petugas jalan tol seluruh Trans Jawa. Lalu adanya penangkapan di wilayah Jawa Tengah. Dan penangkapan tersebut langsung diarahkan ke Polres Sragen dan langsung tim Resmob Polres Jombang menuju ke Mako Polres Sragen. Selain meringkus ketiga tersangka, polisi juga menemukan uang sebesar Rp385 juta milik korban. Polisi menjerat ketiga tersangka dengan pasal 363 KUHP. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari ulama palsu curi bantuan, sudah bergabung bersama kami Kapolres Jombang AKBP Agung Setio Nugroho. Assalamualaikum, selamat petang Pak Agung. Waalaikumsalam, selamat petang Mas Andro, Mbak Tira. Pak Kapolres, bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana cara yang mengaku, pelaku yang mengaku ulama palsu ini bisa mencuri bantuan? Jadi kami sampaikan kepada Mas Andro bahwa Mas Ade tersangka ini ketika komplotan ini merupakan sudah komplotan lama. Dan dia mencari korban kepada inisialnya DD ini yang rencananya akan membangun pondok pesantren dan akan rencananya mendapat bantuan dari ulama yang ada di Jombang. Setelah itu baru diberikan bantuan, informasinya 17 miliar di ACC dari Kiai yang ada di Jombang, lalu diminta zakat sebesar 2,5%. Dan zakatnya minta di muka dan akhirnya diajak ketemuan di Jombang, lalu ada pertemuan di suatu masjid di Jombang. Pada saat melakukan wudhu di suatu masjid, pada saat masuk kamar mandi, korbannya tersangka lalu melarikan diri dengan uang yang ada di mobilnya tersangka menuju Jawa Tengah. Gitu. Sudah berapa lama korban ini mengenal ketiga pelaku ini? Jadi untuk korban ini sebenarnya tidak mengenal begitu lama, namun tersangka ini mencari handphone secara acak, gitu Mbak. Oke, apa yang membuat korban ini begitu percaya bahwa pelaku mengaku ulama ini sangat meyakinkan, Pak? Karena untuk tersangka ini, Mas Andro, bahwa yang diyakini bahwa akan diajak ke pondok pesantren, salah satu pondok pesantren yang terbesar di Tambak Beras yang ada di Jombang. Informasinya seperti itu. Makanya korban ini sangat percaya dan menemuin tersangka ini di salah satu masjid di daerah di Jombang. Itu Mas Andro. Iya, kalau menurut pengakuan dari komplotan ini, mereka sudah melakukan kejahatan seperti ini berapa kali, Pak? Kalau informasinya ini sudah melakukan lebih dari 2 kali, namun tertangkapnya ininya pada saat di Jombang sini, Pak. Nanti akan kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya, selama ini tadi mencari korbannya itu secara random, acak atau seperti apa, Pak? Secara random dan acak, Pak. Jadi ada yang salah satu tersangka atas nama inisialnya WS ini yang mencari korban secara acak dan mencoba menelpon apabila nanti tersambung
dengan korbannya dan menanggapi akan ditindaklanjuti. Seperti itu, Pak. Baik, kalau dari tampilan tersangka sendiri, Pak, apakah ada menyerupai ulama, kemudian ada mungkin ayat-ayat yang mereka jual untuk meyakinkan para korbannya, atau bagaimana, Pak Agung? Ada salah satu tersangka atas yang misalnya AS ini, memang ada sedikit bisa berdalih-dalih Islam seperti itu, namun yang lebih meyakinkan, rencananya akan dibawa ke salah satu pondok pesantren dan menemui ketua yayasan yang salah satu pondok pesantren yang terbesar yang ada di Jombang, yaitu Teguiran. Tambak Beras, Mas Andrew. Ya, Pak Agung, ketiga orang ini mereka berperan sebagai siapa saja dalam kasus ini, dan apakah ada orang lain di lain tiga orang ini? Untuk yang mempunyai otak ya adalah yang inisialnya AS. Untuk yang Wahyu, yang inisialnya WS ini adalah yang mencari korban. Untuk yang sang satunya lagi atas inisialnya SI itu untuk yang mengemudikan. Tiga itu aja komplotan yang melakukan penipuan ini, Mbak Kira. Baik, Pak Agung, mereka ini apakah punya kenalan orang dalam pesantren, Pak? Oh, tidak ada sama sekali kenalan yang orang dalam pesantren sama sekali. Makanya pada saat melarikan itu belum sampai ke dalam pondok, pada saat di masjid yang sekitar Jombang itu sudah dilakukan penipuannya di situ. Baik, kalau untuk uang 300 juta lebih ini, apakah ini bertahap atau sekaligus? Kemarin pada saat penangkapan ada uang untuk zakat adalah 385 juta cash langsung pada hari itu juga. Jadi uang itu diambil pada hari itu juga setelah berkomunikasi berapa lama, Pak? Itu ada jeda kurang lebih 3 hari. Nah, pada saat setelah 3 hari itu suruh menyerahkan uang zakat sebesar 25% itu dan setujui antara korban dengan tersangka, dan itu dilakukan di Jombang itu, Mbak. Jadi pada saat itulah, pada saat ketemu, pada saat melakukan sholat, dan pada saat korban masuk kamar mandi, itulah uangnya dibawa lari oleh tersangka ke arah Nah. Pak Kapolres, untuk uang 385 juta ini apakah sudah sempat digunakan oleh tersangka atau masih utuh, Pak, sekarang, Pak? Saat ini masih utuh. Kemarin pada saat dapat informasi, tim Polres langsung melakukan informasi dan berkoordinasi dengan anggota yang ada di jalan tol dan ditangkap di arah Madiun, sekitar di Polres Sragen, begitu. Baik, terima kasih Pak Kapolres Jombang atas informasinya, dan semoga saja kejadian ini tidak terjadi lagi. Terima kasih, Pak Agung. Sama-sama, Mas Andrew, Mbak Kira, selamat petang. Selamat petang.